Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak hebat di seluruh Nusantara. Baik, bertemu lagi dengan saya Ibu Umi Maryani dalam pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hijrah Nabi Muhammad SAW, yang mana meliputi pengertian hijrah dan juga sebab-sebab Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini, anak-anak mampu menjelaskan pengertian hijrah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam hijrah dengan benar. Yang ketiga, mampu merumuskan sebab-sebab Nabi Muhammad melakukan hijrah dengan benar. Baiklah anak-anak, kita langsung membahas tentang pengertian hijrah. Jadi kata hijrah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan atau menjauhkan diri atau berpindah tempat. Jadi seseorang ini dikatakan hijrah jika telah memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu ada sesuatu yang ditinggalkan, dan yang kedua ada sesuatu yang dituju. Namun dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Secara garis besar, hijrah terdiri dari dua macam, yaitu hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah ini ada 4 macam, ya: hijrah i'tiqadiyah, hijrah fikriyah, hijrah syu'uriyah, dan hijrah sulukiyah. Adapun hijrah makaniyah, selama masa kenabian ini telah terjadi 3 kali, yaitu hijrah ke Habasyah, hijrah ke Thaif, dan hijrah ke Yathrib. Hijrah ke Habasyah ini adalah hijrah pertama. Hijrah yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri tidak ikut serta dalam perjalanan hijrah ke Habasyah ini. Jadi para sahabat Nabi sebagiannya, ya, mereka meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah atau Ethiopia dalam rangka mencari tempat yang lebih aman, karena di Mekah kaum musyrikin terus melakukan tekanan, intimidasi, dan tribulasi kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan hijrah ke Habasyah ini terjadi 2 kali. Yang kedua, hijrah ke Thaif. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah menuju ke Thaif karena kaum musyrikin semakin meningkatkan intimidasinya terhadap diri beliau dan juga para pengikutnya. Setelah Abu Thalib, paman Nabi Muhammad yang selalu melindungi beliau, telah wafat, namun setelah sampai di Thaif, ternyata Nabi Muhammad SAW justru diusir oleh para penduduk Thaif. Yang ketiga, hijrah ke Yathrib. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Hijrah ke Yathrib yang diubah namanya menjadi Madinah. Hijrah ini memberikan harapan besar kepada masa depan dakwah Islam. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Yathrib, yang belakangan kemudian namanya diubah oleh Nabi Muhammad menjadi Madinatul Munawwaroh. Nah, hijrah ke Yathrib ini
dilakukan Nabi Muhammad pada tahun ke-13 kenabian, yaitu tahun 622 Masehi. Adapun hijrah ma'nawiyah ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu hijrah i'tiqadiyah, yaitu hijrah keyakinan. Ketika keyakinan seseorang lemah, ya, terkadang iman bercampur dengan kemusyrikan dan terkadang iman berada dalam kemurnian, maka seseorang perlu melakukan hijrah keyakinan, ya. Bila keyakinan berada di tepi jurang kekufuran dan kemusyrikan. Yang kedua, hijrah fikriyah, yaitu hijrah pemikiran. Hijrah pemikiran ini mesti dilakukan dalam rangka meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, hijrah syu'uriyah, yaitu hijrah cita rasa atau kesenangan atau kesukaan. Hijrah syu'uriyah ini mesti dilakukan ketika hati manusia cenderung kepada kesenangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, hijrah sulukiyah, yaitu hijrah kepribadian atau tingkah laku. Hijrah ini dilakukan ketika akhlak yang tercela berkembang dan menyebar di lingkungan sekitar. Maka kita harus melakukan hijrah tingkah laku dari yang buruk menuju yang baik. Adapun sebab-sebab Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Ya, di samping ancaman dari kafir Quraisy yang semakin keras setelah Nabi Muhammad kehilangan pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Siti Khadijah. Jadi pemimpin Quraisy ini terang-terangan menantang Nabi Muhammad karena menganggap kebangkitan Islam identik dengan kehancuran posisi sosial mereka. Kebangsawanan mereka akan hilang dan hancur karena Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Sistem kepemimpinan bangsawan tidak ada di Yasrib. Hal ini juga yang menyebabkan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah dianggap sebagai alternatif perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam. Di antara faktor-faktornya antara lain, Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk kota Yasrib. Yang ketiga, penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan, budi pekerti, dan sifat-sifatnya yang baik. Dan yang keempat, bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa hijrah ini menjadi nama kalender Islam yang ditetapkan pertama oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar memilih peristiwa hijrah sebagai kalender Islam karena hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa paling monumental dalam perkembangan dakwah Islam. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pembahasan kita tentang hijrah Nabi Muhammad di Madinah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya anak-anak, selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.